Halo, selamat datang di TV Lovers, channel YouTube yang membahas film-film menarik dari berbagai platform streaming. Di video kali ini saya akan mereview film Zoom 100, Bucket List of the Dead, yang baru saja dirilis oleh Netflix. Film ini adalah adaptasi live action dari manga dan anime populer yang menceritakan kisah Akira Tendo, seorang pemuda yang terinfeksi virus zombie dan membuat daftar 100 hal yang ingin ia lakukan sebelum ia berubah sepenuhnya. Di tengah kota Tokyo yang sudah dikuasai oleh zombie, Akira berusaha menyelesaikan bucket list-nya dengan bantuan teman-temannya. Apakah ia berhasil? Bagaimana nasib kota Tokyo? Mari kita simak bersama alur ceritanya. Tapi sebelum itu, saya mau mengingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi jika kamu belum nonton filmnya, silakan nonton dulu di Netflix. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kencangkan sabuk pengaman, siapkan cemilan, mari kita mulai. Film dibuka dengan memperlihatkan Akira Tendo yang bersemangat memulai hari pertamanya bekerja. Sudah lama ia mendambakan pekerjaan di perusahaan Master Shot yang bergerak di bidang periklanan televisi. Tentu saja, karena reputasi perusahaan itu cukup baik dan gajinya juga terbilang tinggi. Sebagai karyawan baru, Akira memperkenalkan diri di hadapan para karyawan lainnya, sambil menunjukkan betapa bersemangatnya ia sebagai karyawan baru. Ini adalah Bapak Kosugi, yang merupakan ketua atau atasan Akira, dan wanita ini adalah Otori, seorang produser yang ramah. Di hari pertamanya, lingkungan kerja terlihat sangat nyaman, bahkan, tim produksi mengadakan acara makan malam kecil-kecilan untuk menyambut bergabungnya Akira. Namun, ternyata ekspektasi Akira hancur begitu saja saat ia mengetahui sisi gelap perusahaan Master Shot. Para karyawan dituntut untuk bekerja lembur tanpa istirahat, bahkan selama 2 hari. Akira bekerja tanpa pulang ke rumahnya, belum lagi masalah senioritas di mana karyawan baru seperti Akira dijadikan sebagai babu, dan harus menyelesaikan pekerjaan dari para seniornya. Realita ini dialami oleh para karyawan di perusahaan-perusahaan besar seperti Master Shot. Tak heran gaji yang ditawarkan cukup tinggi karena sebanding dengan pekerjaan yang diterima para karyawan. Akira tidak bisa langsung mengajukan resign karena ia telah berjuang keras untuk diterima di perusahaan itu. Ia pun akan berusaha keras untuk tetap bertahan, walaupun kondisi fisiknya kental. Sejak hari itu sampai setahun kemudian, Akira bertahan di perusahaan Master Shot. Tak jarang ia harus tidur, mandi, dan makan di kantor. Ia bahkan tidak pulang ke rumahnya sampai berhari-hari. Kondisi ini membuat Akira merasa ingin menyerah dan bahkan berniat bunuh diri. Ia hanya ingin bebas dari beban pekerjaan dan melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Pada suatu malam, Akira bertemu dengan sahabat dan rekan timnya, Kenchu. Saat berada di tim sepak bola Amerika, Akira yang sedang frustasi mendengar saran Kenchu untuk berhenti dari Master Shot karena ia hanya dimanfaatkan oleh bos dan para seniornya. Hal itu memicu emosi Akira, dan mereka pun bertengkar. Namun, Kenchu mengingatkan Akira bahwa kehidupan mereka berdua sudah banyak berubah sejak kejadian di masa lalu yang membuat tim sepak bola Amerika kalah di babak final. Kehidupan terus berlanjut hingga suatu hari, Akira terbangun oleh suara alarm di handphonenya. Ia bersiap-siap berangkat kerja dan menyadari kondisi rumahnya yang kotor dan berantakan. Wajahnya yang letih dan lesu tidak menghalanginya untuk pergi bekerja. Namun, ia terkejut saat melihat bapak-bapak yang biasa menyapu telah berubah menjadi zombie dan sedang memangsa seorang wanita. Setelah berhasil kabur ke atap gedung dan menghindari para zombie, Akira mulai menyadari bahwa dunia sekitarnya telah berubah drastis. Wabah zombie ini memang berbahaya dan menakutkan. Namun setidaknya ini membuat Akira bebas dari pekerjaannya. Ia melihat sisi positif dari kemunculan wabah ini, karena menurutnya dunia nyata dengan perusahaan besar seperti Master Shot jauh lebih menyeramkan daripada wabah zombie. Orang pertama yang Akira hubungi adalah Otori, yang ternyata masih selamat. Mereka berdua bertemu di sebuah hotel. Otori menceritakan pengalamannya dan menyebut hotel sebagai hotel cinta. Akira pun berangkat ke hotel untuk menyelamatkan Otori. Di sana, ia berhadapan dengan zombie-zombie dan berhasil melawan mereka dengan memanfaatkan pengalamannya sebagai pemain sepak bola Amerika.
Otori yang semula ketakutan, akhirnya berubah menjadi zombie karena tergigit oleh zombie Pak Bos. Meskipun terpaksa, Akira pergi dan meninggalkan Otori. Sebelum pergi, Akira menyatakan perasaannya pada Otori, yang selama ini ia pendam. Meskipun ada rasa sedih dan kecewa, Akira tidak ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan sia-sia. Ia memutuskan untuk membuat 100 bucket list atau daftar 100 keinginan yang ingin ia wujudkan sebelum berubah menjadi zombie. Dengan daftar keinginan ini, Akira semakin bersemangat menjalani kehidupan yang selama ini ia impikan. Ia melakukannya dengan bahagia, meskipun sering dikejar oleh para zombie. Pada hari kelima, Akira pergi ke minimarket untuk mencari bumbu dapur. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang masih selamat bernama Shizuka. Shizuka berbeda dengan Akira, ia berusaha bertahan hidup dengan susah payah dan memanfaatkan alat perlindungan yang dimilikinya. Shizuka merasa kesal karena berusaha menyelamatkan orang yang tidak ia kenal, padahal ini membahayakan dirinya sendiri. Akira seharusnya mengutamakan dirinya sendiri dan menghindari risiko. Namun, Shizuka memutuskan untuk pergi karena bergabung dengan orang seperti Akira hanya akan membuatnya kesulitan. Di rumah, Akira teringat pada Kenchu, dan ia berniat mencari sahabatnya itu untuk meminta maaf. Setelah menghubungi Kenchu, Akira mengetahui bahwa Kenchu masih hidup dan berada di hotel. Mereka berdua bertemu kembali dan berbaikan. Malam itu, mereka bersama-sama dengan Kenzo, sahabat Kenchu, dan menghabiskan waktu dengan makan bersama. Kenzo berterima kasih pada Akira dan mengatakan bahwa orang seperti Akira bisa menyelamatkan semua orang dari wabah zombie. Akira mendapatkan ide untuk mewujudkan impian masa kecilnya, yaitu menjadi superhero yang bisa menyelamatkan banyak orang. Akira dan Kenchu memutuskan untuk pergi ke akuarium Marine Paradise di Ibaraki. Sebelum wabah zombie terjadi, perusahaan Master Shot telah mendesain kostum pelindung yang mampu melindungi manusia dari gigitan hiu. Akira berpikir bahwa jika kostum ini bisa melindungi dari gigitan hiu, maka juga bisa melindungi dari gigitan zombie. Namun, dalam perjalanan mereka melihat sebuah bis berhenti dan ada banyak orang yang masih selamat di dalamnya. Sayangnya, mereka hanya menemukan 2 pramugari, 1 sopir bis, dan Shizuka yang masih selamat dari kejaran zombie. Mereka berdua memutuskan untuk berpisah dan mencari tempat aman tanpa mengikuti perintah orang lain. Setelah berpisah, Akira dan Shizuka melanjutkan perjalanan mereka. Mereka menjadi semakin dekat selama perjalanan panjang ini. Di tengah perjalanan, mereka melakukan berbagai aktivitas menyenangkan, seperti bermain di sungai, naik para layang, dan berendam di pemandian air panas. Setelah perjalanan yang panjang, Akira dan Shizuka akhirnya sampai di akuarium Marine Paradise. Namun, mereka dihadang oleh beberapa zombie yang menghalangi jalan masuk. Mereka berhasil melewati rintangan ini dan menemukan Pak Kosugi, yang selamat bersama beberapa karyawan Master Shot lainnya. Mereka berada di dalam akuarium dan telah bertahan hidup dengan memakan ikan-ikan di sana. Pak Kosugi mengundang orang-orang lain yang selamat untuk bergabung di akuarium ini. Namun, Pak Kosugi telah mengurung beberapa zombie sebagai hukuman bagi siapa saja yang melawan perintahnya. Akira bertemu dengan sepasang suami istri yang pernah meminta bantuannya. Mereka menceritakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan menuju akuarium Marine Paradise karena kabarnya di sana ada pasokan makanan yang cukup dan keamanan bagi yang selamat. Sayangnya, sopir bis yang membawa mereka telah digigit oleh zombie, dan ia pun berubah menjadi zombie. Mereka melihat situasi yang semakin berbahaya, dan para zombie mulai menyerang mereka di dalam akuarium. Akira, Shizuka, dan Kenchu bekerja sama untuk menghadapi ancaman zombie ini. Dalam keadaan yang genting, mereka berpikir keras dan akhirnya berhasil mengatasi zombie-zombie yang mengancam. Mereka berusaha membagi persediaan yang masih ada dan memutuskan untuk berpisah. Akira dan Shizuka memutuskan untuk mengikuti bucket list mereka dan mewujudkan keinginan masing-masing. Film ini memberikan pelajaran bahwa realitas kehidupan di dunia korporasi kadang lebih kejam dari yang kita bayangkan. Terkadang, seperti para zombie, karyawan dihadapkan pada rutinitas tanpa henti dengan sedikit waktu istirahat. Terima kasih sudah menonton alur cerita ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Goodbye, guys.